Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lutfiana, NPM 2003031040, akan mempresentasikan materi mengenai software. Langsung saja kita ke pengertian software. Software adalah data yang diprogram, disimpan, dan secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat lunak ini tidak memiliki fisik tetapi bisa dioperasikan lewat perangkat komputer. Nah, untuk membuatnya, software diperlukan bahasa pemrograman yang dibuat atau ditulis oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Software atau disebut juga dengan perangkat lunak yang ada pada perangkat keras tersebut merupakan nyawa dari komputer itu sendiri. Dengan begitu, tanpa menginstal sistem operasi tersebut, komputer pun tidak dapat dijalankan. Kemudian fungsi software yang pertama sebagai dasar kebutuhan agar dapat dioperasikan dengan baik, kemudian memiliki fungsi dalam mengatur hardware yang ada pada komputer tertentu. Yang ketiga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat dapat berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software yang lain yang ada dalam bahasa mesin. Yang kelima digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Kita masuk ke jenis software berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system, digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Yang kedua ada bahasa pemrograman atau programming language. Jenis perangkat lunak ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Contohnya Java, PHP, kemudian HTML. Dan ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metodenya. Kemudian yang ketiga yaitu program aplikasi, adalah sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tujuannya. Contohnya itu seperti Excel, Microsoft Word, dan lain-lain. Kemudian jenis software berdasarkan distribusinya. Yang pertama ada firmware, merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca, tidak bisa diubah sifatnya sehingga tidak perlu lagi untuk dimodifikasi. Yang kedua ada freeware, merupakan salah satu jenis software yang tidak memiliki batas waktu tertentu. Yang ketiga ada adware. Jenis perangkat lunak ini dapat digunakan tanpa biaya, akan tetapi masih menyediakan kompensasi dengan adanya iklan yang muncul pada perangkat komputer yang digunakan. Dan yang keempat ada open source, dapat dibuka kode sumbernya. Kita bisa mengubah, meningkatkan hingga menyebarluaskan. Kemudian yang kelima ada malware. Perangkat ini dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Contohnya itu seperti virus. Kemudian yang keenam ada hardware, merupakan software yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Kemudian yang terakhir ada spyware, adalah yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Nah, contoh dari software sendiri itu seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, kemudian Mozilla Firefox. Dari macam-macam contoh tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.